Welcome to Settle. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Reza. Hari ini kita akan bahas perihal 10 skill wajib accounting. Nah, apa aja nih? Bagi teman-teman yang ikutin kita dari awal, karena kan Accurate basically dia kan accounting program gitu ya. Kita bahas-bahas Accurate, kita bahas-bahas program, rata-rata bersinggungan dengan accounting gitu. Sekarang kita bahas dari segi kebutuhan accountingnya, apa sih yang perlu dipersiapkan dari accountingnya sendiri gitu kan. Selain dari program yang bagusnya, nah, si accountingnya, sumber daya manusianya, si accountingnya juga harus bagus. Nah, selain bagus, bagaimana untuk menjadi bagus, maksudnya bagaimana sih hal-hal apa aja yang perlu dimiliki, skill-skill apa aja yang perlu dimiliki oleh accounting tersebut. Nah, kita jelasin satu persatu, kita diskusi satu persatu ya. Oke, kita mulai bahas dari poin pertama. Poin pertama adalah kemampuan accounting adalah berhitung, ya, wajib. Kemampuan untuk berhitung. Kalau nggak bisa berhitung, kan accounting berhubungan dengan nilai baik itu nilai uang ya, nilai kuantitas ataupun nilai lainnya, pokoknya berhitung dengan matematika. Jadi teman-teman, accounting itu skillnya wajib bisa berhitung. Kalau nggak bisa berhitung, walaupun sekarang ada kalkulator gitu ya, kalau misalnya nggak bisa berhitung ya agak lama, jadi terhambat gitu ya. Jangan kalah sama mesin aja bisa otomatis, bisa ngitung, masa manusia enggak gitu. Jadi skill yang pertama adalah kemampuan berhitung. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi tinggi. Jadi accounting itu harus fokus dan konsentrasi ketika bekerja. Karena kalau nggak fokus, ngerjain ini nggak fokus, ngerjain itu nggak fokus. Karena kan nanti output dari accounting sendiri itu kan analisa report dan analisa report gitu ya. Tergantung accountingnya yang mana. Nah, kalau misalnya nggak penuh fokus dan konsentrasi yang tinggi, nanti hasil yang diberikan juga nggak maksimal, nggak sesuai. Jadi accounting itu harus fokus mengerjakan hal-hal dan jangan sampai ke distract. Itu ya. Itu yang poin kedua ya. Yang poin ketiga, oke, berhubungan dengan poin kedua tadi, atas fokus dan konsentrasi tinggi, yaitu adalah kemampuan untuk analisa data. Selain bisa berhitung, bisa fokus dan konsentrasi saat mengerjakan pekerjaan accounting, posting ya, atau bookkeepingnya. Nah, dia juga harus mampu menganalisa data dari report-report yang tersedia. Accounting kan pembukuan, pencatatan, pengikhtisaran gitu ya, sampai dengan pelaporan. Nanti dari laporan tersebut, accounting juga harus bisa analisa gitu ya. Karena kan laporan keuangan itu adalah jejak historis ya. Jadi harusnya accounting bisa membaca dari laporan tersebut atas histori yang telah dia bukukan. Nah, dari laporan keuangan yang disediakan, contohnya seperti laporan neraca, laba rugi gitu ya. Jadi dia harus bisa analisa, oh, laba dan rugi kita sekian, berarti untuk operasional kita bagus gitu ya, atau neraca kita sekian, oh aset kita bertambah gitu ya. Nah, karena aset kita bertambah, apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu kan. Misalnya kita harus misalnya dari aset bertambah, kita harus menjaga aset tersebut. Atau misalnya kalau dari laba rugi gitu ya, biaya-biayanya diperhatikan, biaya-biaya yang benar-benar banyak banget dan sedikit, dan yang nggak perlu mungkin bisa di take out gitu ya. Nah, intinya dari analisa data tersebut, laporan tersebut, accounting mampu untuk menganalisis data tersebut dan menjelaskan kepada pemangku kepentingan untuk laporan-laporan tersebut ya. Itu yang ketiga, kemampuan analisa data. Yang keempat adalah pemahaman dalam bisnis. Nah, selain dari accountingnya gitu ya, dari laporannya, dari pencatatannya, pokoknya dari dunia accounting dan finance, dia juga harus paham dalam bisnis. Jadi kalau untuk accounting kan biasanya kita untuk di perkuliahan prodinya itu ekonomi dan bisnis gitu ya. Nah, jadi kita juga harus paham bisnis, nggak melulu tentang laporan keuangan, nggak melulu tentang buku besar, nggak melulu tentang pencatatan, tapi kita juga harus paham tentang bisnis. Dari analisa poin yang 3 tadi saya tarik balik lagi, kita bisa analisa. Nah, kemudian kita paham bisnis. Nah, enak ngejalaninnya. Jadi nanti kedepannya kita harus bagaimana? Itu mungkin dari ilmu accounting manajemennya nanti ya. Jadi kita fiturnya gimana nih baiknya dalam analisa bisnis kita. Paham tentang flow bisnis. Nah, dalam bisnis itu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, resiko apa yang akan kita dapat dari keputusan-keputusan bisnis yang kita berikan gitu ya. Nah, untuk memitigasi risikonya bagaimana? Pokoknya kita harus paham bisnis betul-betul. Kalau bisnis ini larinya nanti ke sini. Kalau bisnis ini nanti mungkin dari segi perpajakannya butuhnya pajak apa aja gitu ya. Intinya paham dalam segi bisnis gitu. Nah, itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah kemampuan komunikasi. Kalau poin 1, 2, 3 yang tadi kita udah punya, kalau kita tidak bisa komunikasikan dengan baik, susah juga. Jadi poin kelima,
accounting harus punya kemampuan komunikasi ya, mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan lagi gitu ya, misalnya. Nah, dengan secara sederhana gitu, dengan cara yang mudah dipahami mengkomunikasikannya gitu. Jangan sampai pengkomunikasiannya yang tidak general dengan kata-kata, misalnya kata-kata dalam accounting, misalnya kata-kata dalam pembukuan gitu ya, yang nggak semua orang tahu, hanya accounting aja yang tahu. Jadi kemampuan komunikasi, baik komunikasi untuk penjelasan atas analisa ataupun komunikasi atas apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Intinya dikomunikasikan. Jadi harus punya kemampuan komunikasi. Sebenarnya komunikasi di semua bidang itu perlu sih. Jadi salah satunya accounting juga harus punya kemampuan komunikasi. Nah, yang keenam adalah ilmu komputer. Nah, selain dari 5 poin tadi, ilmu komputer juga penting karena zaman sekarang zamannya teknologi, era semuanya serba digital. Kalau accountingnya masih manual, walaupun kemampuan tadi udah bagus didukung, lebih cepat lagi kan, juga lebih baik kalau kita pakai teknologi, pakai komputer. Misalnya pencatatannya pakai sistem accounting, contohnya akurat gitu ya, supaya lebih cepat gitu kan, karena akurat gitu ya. Akurat kan juga dari fitur semua juga udah oke gitu. Untuk analisa jadi lebih cepat karena udah dicatat langsung ada reportnya. Kalau dari misalnya sistem accounting contohnya accurate. Jadi ilmu komputer accounting wajib paham gitu ya, supaya mempermudah juga dalam segala hal untuk accounting, juga bisa cepat informasi yang diterima gitu kan. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh ya, yang namanya accounting itu adalah pencatatan. Pembukuan harus detail. Yang ketujuh itu detail dan teliti. Kalau accounting detail, teliti, hasil yang diberikan sesuai. Tapi kalau misalnya accountingnya nggak detail, nggak teliti juga, nah hasil yang diberikan bisa aja salah. Salah 0,1 aja dalam accounting itu kan berbahaya. Misalnya harusnya pembukuannya harusnya 1 juta, ternyata dibukukan 10 juta. Contohnya itu expense-nya gitu kan. Nah, bahaya kalau expense-nya jadi 10 juta. Bedanya sisanya 9 juta. Gimana kalau misalnya sudah di-upload, sudah dilaporkan ke perpajakan? Nah, itu berbahaya juga. Intinya harus detail dan teliti. Nah, yang ke-8 adalah kemampuan logika. Kalau misalnya accounting udah bisa analisis data, pemahaman data, detail dan teliti, kemudian harus logikanya juga jalan. Kalau saya logika ini, misalnya bulan ini expense-nya sekitar 50 juta, bulan depan harusnya bisa sama atau bisa lebih, logikanya gitu kan. Tapi ada expense tertentu yang mungkin bulan depan tidak kita gunakan, atau misalnya sebelumnya bulan Maret nih tidak ada puasa, di bulan depan puasa. Nah, logikanya di bulan puasa kita akan banyak mengeluarkan expense perusahaan. Contohnya ada tunjangan THR gitu kan, yang tadinya nggak ada di bulan biasa jadi ada. Nah, jadi punya logika. Oh, karena dia ada tunjangan THR, kita harus push nih bagian marketing misalnya gitu kan. Dari marketingnya harus jualan lebih banyak misalnya, supaya nutup nih gitu ya, laba kita nggak sampai rugi di bulan puasa. Dan atau kita kasih promo-promo gitu ya. Accounting juga bisa, karena kan accounting banyak ya, luas. Ada accounting keuangan, ada accounting manajemen untuk analisa gitu ya, banyak. Jadi salah satunya kemampuan logika. Dari mana? Dari laporan yang dibuat tadi gitu. Nah, yang ke-9 ini adalah jujur dan terbuka. Jadi accounting harus jujur, harus terbuka atau transparan ya, mungkin bisa dibilang. Jadi accounting itu kan berhubungan dengan uang, berhubungan dengan laporan, berhubungan dengan semua jantungnya perusahaan gitu ya. Nah, harus jujur dan terbuka. Bisa nggak sih ngelakuin fraud? Bisa aja accounting ngelakuin fraud sebenarnya, karena kan dia di tempat yang paling krusial perusahaan. Jadi dia tahu nih titik lemah perusahaan. Jadi harus tahan kuat-kuat cobaan. Jadi accounting itu harus jujur dan terbuka atas informasi yang dia dapatkan. Karena jujur dan terbuka itu adalah nomor 1 untuk accounting ya. Karena memang kalau untuk fraud itu accounting tidak begitu sulit harusnya, karena dia tahu nih detail-detail nih yang mana nih yang krusial bisa ditarik untuk dijadikan fraud. Itu accounting harus jujur dan terbuka. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 adalah loyalitas. Jadi kita harus loyal kepada perusahaan. Sebagai accounting kita harus intinya harus nggak boleh berkhianat dengan perusahaan. Contohnya loyalitas itu apa sih? Pulang malam kah atau bagaimana? Bukan itu. Nah, loyalitas misalnya kita tahu laporan keuangan perusahaan kita bagaimana, kita nggak boleh kasih tahu ke perusahaan lain karena kita loyal ke perusahaan kita gitu ya. Jangan sampai perusahaan lain tahu tentang laporan keuangan kita, tentang laba rugi kita, tentang neraca kita gitu ya. Itu loyal kita ke perusahaan. Jadi jangan sampai bocor informasi-informasi internal dari perusahaan itu sendiri.
Gitu teman-teman. Nah, jadi 10 skill wajib accounting, nggak cuma sistem aja yang harus bagus, accounting SDM-nya juga harus bagus. Dari ke 10 tadi, kalau teman-teman mau tambahin silakan. Boleh banget kita diskusi bareng-bareng. Kurang ini tahu ternyata boleh. Nanti di kolom komentar, teman-teman jangan lupa komen untuk masukan-masukannya, silakan. Nah, dan teman-teman kalau suka videonya jangan lupa di like ya, dan juga di subscribe channel kami supaya teman-teman bisa tahu updatean tentang keuangan-keuangan dan sistem keuangan yang saat ini sedang happening gitu kan. Dan teman-teman juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini, semoga bermanfaat buat banyak orang. Kalau gitu terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Reza pamit undur diri and see you.